Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Joko Supriyanto, NIM 2022 11565. Tujuan membuat video ingin mempresentasikan Islam dan Iptek. Selamat menonton videonya. Resume Jurnal Islam dan Iptek. Menurut pengertian Barat, ilmu adalah murni ciptaan manusia tanpa adanya campur tangan Allah. Sedangkan menurut Al-Quran, ilmu adalah rangkaian keterangan teratur dari Allah. Orang Barat menganggap bahwa teknologi merupakan objek yang terlahir atas kebudayaan perilaku manusia. Menurut Al-Quran, teknologi tercipta karena adanya kesadaran untuk menciptakannya, bukan sebagai ambisi tiap individu. Sebelum Islam datang, Dr. Muhammad Lutfi, Ketua Kajian Timur Tengah Universitas Indonesia, mengatakan bahwa Eropa berada dalam abad ke-8. Tak satu pun bidang ilmu yang maju, bahkan lebih percaya tahayul. Para ilmuwan Barat terinspirasi oleh kemajuan iptek yang dibangun oleh kaum muslimin. Rahasia kemajuan peradaban Islam adalah karena Islam tidak mengenal pemisahan yang kaku antara ilmu pengetahuan, etika, dan ajaran agama. Satu dengan yang lain dijalankan dalam satu tarikan nafas. Pengamalan syariat Islam sama pentingnya dan memiliki prioritas yang sama dengan riset-riset ilmiah. Secara implisit, bangsa Indonesia menghendaki agar agama dapat berperan sebagai jiwa penggerak dan pengendali ataupun sebagai landasan spiritual, moral, dan etik bagi pembangunan nasional, termasuk pembangunan bidang iptek tentunya. Dalam kaitannya dengan pengembangan iptek nasional, agama diharapkan dapat menjiwai, menggerakkan, dan mengendalikan pengembangan iptek nasional tersebut. Pola hubungan antara agama dan iptek di Indonesia saat ini baru pada taraf tidak saling mengganggu. Pengembangan iptek dan pengembangan kehidupan beragama diusahakan agar tidak saling tabrak pagar masing-masing. Pengembangan agama diharapkan tidak menghambat pengembangan iptek, sedangkan pengembangan iptek diharapkan tidak mengganggu pengembangan kehidupan beragama. Konflik yang timbul antara keduanya diselesaikan dengan kebijaksanaan. Seperti juga pada bidang lain, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi mempunyai dampak positif dan negatif. Dari sisi positifnya, kemajuan iptek membuat orang tidak lagi hanya berwawasan lokal dalam usahanya memecahkan persoalan. Ia akan melihat ke seluruh dunia guna menemukan solusi dalam mencari pekerjaan. Ilmu pun ia tidak lagi membatasi diri pada pekerjaan atau lembaga pendidikan di kampungnya, kotanya, provinsi, atau negara saja. Seluruh permukaan bumi ini dapat menjadi kemungkinan tempat ia bekerja atau mencari ilmu. Dampak negatifnya adalah globalisasi cara berpikir yang dapat membuat orang tidak lagi mengacu pada nilai-nilai tradisional bangsanya. Kemudahan memperoleh informasi akan membuat ia dapat mempelajari nilai-nilai yang ada pada masyarakat dan bangsa lain, baik menyangkut nilai sosial, ekonomi, budaya, maupun politik. Kondisi Indonesia sekarang sudah mengikuti pada gaya Barat. Kenyataan menyedihkan tersebut sudah selayaknya menjadi cambuk bagi kita bangsa Indonesia yang mayoritas Muslim untuk gigih memperjuangkan kemandirian politik, ekonomi, dan moral bangsa dan umat. Kemandirian itu tidak bisa lain kecuali dengan pembinaan mental, karakter, dan moral. Bangsa-bangsa Islam sekaligus menguasai ilmu yang dilandasi keimanan, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala serta melawan pengaruh buruk budaya sampah dari Barat yang sekular, matre, hedonis. Berbeda pandangan dunia Barat yang melandasi pengembangan ipteknya hanya untuk kepentingan duniawi yang matre dan sekuler, maka Islam mementingkan pengembangan dan penguasaan iptek untuk menjadi sarana ibadah pengabdian Muslim kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengembang amanat khalifatullah di muka bumi untuk berkhidmat kepada kemanusiaan dan menyebarkan rahmat bagi seluruh alam. Dalam perspektif Islam, antara iman, ilmu, amal, dan iptek tidak bisa dipisahkan di sana. Terdapat hubungan yang harmonis dan dinamis yang terintegrasi ke dalam suatu sistem yang disebut dinul Islam. Tauhid sebagai kunci pokok Islam tidak mengakui adanya pemisahan antara iman dan sains. Segala sesuatu yang ada di alam merupakan bukti kehadiran Allah.
Pengetahuan tentang alam adalah suatu bentuk amal saleh yang dapat mendekatkan diri manusia kepada Allah. Terima kasih ya sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.